Apa? Katanya pembina. Loh, oh iya sih. Tadi Malva mana Malva? Nggak masuk, Pak. Kamu pintar. Susunan apel pagi SMP Muhammadiyah 3 Waru. Pemimpin apel memasuki lapangan. Pemimpin apel menyiapkan pasukannya. Pimpinan, saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap, gerak. Pembina apel memasuki lapangan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Amanat pembina apel pasukan diistirahatkan. Untuk amanat 2 kali istirahat di depan, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Al-Quran, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ustadz mohon izin ya, duduk di atas lebih tinggi daripada ananda kami sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur secara perbuatan, yakni dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan berupaya meninggalkan, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ananda kami sekalian, hari ini kita dipertemukan kembali yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Semoga langkah kaki kita dari rumah hingga sampai di sekolah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, juga sebagai bentuk perjuangan kita di dalam menuntut ilmu. Sebelum kita masuk ke pembahasan tahsin dan tasmi', Ustadz mau memberi sedikit motivasi, boleh? Terkadang kita kan manusia biasa ya, ada rasa futur. Apa itu futur? Turunnya, malasnya kita berbuat amal soleh. Di awal kita begitu semangat melakukan amal soleh, di hari kedua mulai menurun. Karena sifatnya iman itu adalah yazidu wa yanqus. Sifatnya iman itu adalah bertambah dan berkurang. Untuk itu Rasulullah memberitahukan kepada
umatnya solusi agar sifat futur yang merupakan kelemahan itu yang ada pada umatnya agar tetap bertahan minimal, dan alangkah baik jika itu bertambah. Di antaranya salah satu solusi mengatasi futur adalah dengan perbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu apakah hanya astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah? Tidak, melainkan zikir itu dengan duduk seperti ini saja disebut zikir, seraya melihat ciptaan Allah, kuasanya Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Kau tidak menciptakan ini dalam keadaan ini dengan batil. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha menyampaikan kepada kita sebagai manusia, apalagi yang baru saja mengenal atau disebut baru saja belajar Al-Quran, merasa bahwa belajar Al-Quran itu adalah sangat sulit, membosankan, dan tidak semua orang suka, senang ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya ada ulama mengatakan, jika ingin tahu bahwa hati kita itu sehat, hatimu itu sehat dan dicintai Allah, maka lihatlah ketika sedang berinteraksi dengan Al-Quran, apakah hati merasa senang atau bosan? Memang membaca Al-Quran itu, berinteraksi dengan Al-Quran itu ada tahapnya bosan, merasa kesulitan, susah, sehingga dengan pemikiran itu tertanam di dalam hatinya, sehingga perlahan-perlahan menjauh dari Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Thaha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah itu tidak menurunkan Al-Quran bagi umatnya, bagi hambanya, untuk menjadikan hamba tersebut bersusah payah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Indahkan kalimat illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali sebagai peringatan bagi para hambanya yang takut kepada Allah. Takut yang seperti apa, Ustaz? Takut itu bermacam-macam. Namun takut yang di sini adalah takut terhadap yang di belakang, mohon untuk tidak mengobrol ya. Takut untuk melanggar perintah Allah, takut bermaksiat, takut durhaka setelah mengetahui bahwa tiada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Terus di surah ini Allah melengkapi ayatnya itu dengan fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Tadi ayatnya wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Di ayat selanjutnya ayat 100, lupa Ustaz ayat berapa. Allah melengkapi firman-Nya itu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan maka ketika datang fa imma ya'tiyannakum, didatangkan kepada kalian, minni huda, dariku kata Allah, petunjuk, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Bagi siapapun, barang siapapun, famanittaba. Di sini tidak hanya ditujukan kepada orang yang tua atau kepada guru, kepada yang muda, kepada laki-laki, kepada perempuan saja, enggak. Di sini menggunakan famanit man. Man kalau di dalam bahasa Arab disebut ismun mausulun yadullu ala ammiyah, yang menunjukkan kepada secara umum. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapapun yang berpegang teguh kepada petunjuk Allah itu, maka
tiada baginya kehidupan yang menyulitkan. Hidupnya tidak susah, hidupnya tidak sengsara. Sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sebaliknya, bagi siapa yang berpaling, yang bermalas-malasan atau naudzubillah menjauhi Al-Qur'an, tidak berpedoman dengan Al-Qur'an, maka baginya adalah kesengsaraan. Hidupnya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini yang paling sedihnya. Pada hari kiamat nanti, orang yang berpaling daripada Al-Quran, yang tidak senang dengan Al-Quran, yang tidak mau melawan kemalasan, ketidaknyamanan, kesusahan, kecapean ketika sedang belajar Al-Quran, ingat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat nanti Allah akan membangkitkan dia dalam keadaan buta. Bisa dibayangkan gak orang yang bisa sekalipun melihat di hari kiamat nanti tetap saja bersusah payah? Tidak terbayangkan. Coba nanti kamu baca Al-Qur'annya, terjemahannya itu bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Terus orang yang berkata, yang dibutakan itu tadi, qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia berkomentar, memang manusiawi ya, kadang dia tidak menerima konsekuensi daripada perbuatan dia sendiri. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, katanya, ya Rabbi, ya Tuhanku, kenapa engkau mengutusku dalam keadaan buta seperti ini? Wa qad kuntu basira, dulu aku selama di dunia, waktu di dunia itu bisa melihat ya Allah. Allah mau didebat. Manusia seperti kita ini Allah mau didebat. Allah itu ma'adil dan enggak menzalimha. Wa ma zalamnahum walakin anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah sedikit pun menzalimi hambanya, tapi hamba itu sendirilah yang menzalimi diri sendiri. Dengan itu kita mau sok-sokan berani protes kepada Allah. Kita bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah. Akan diutus nanti dalam keadaan buta. Lalu apa kata Allah? Waqad kuntu basira, katanya hamba, dulu aku itu bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha al-yauma tunsa, gitu kata Allah. Dulu ketika didatangkan kepada kalian itu ayat Allah, Al-Qur'an, kalian melupakannya, cuek. Dan saat ini sekarang juga kalian dilupakan. Jadi anak-anak kami sekalian, para guru-gurunya paham bahwa belajar Al-Quran itu tidaklah semudah membalikkan tangan, karena balasannya bukan kipas angin. Dan bersyukurlah kalian termasuk pilihan yang insya Allah pilihan Allah, ditarik hatinya untuk belajar Al-Quran. Tidak semua orang mau belajar Al-Quran. Banyak orang itu lebih suka belajar ilmu dunia. Bersyukurlah kalian salah satunya golongan yang dipilih oleh Allah masuk ke Mugaru belajar Al-Quran. Meskipun kadang susah, fasilitatornya, gurunya ngomel, cerewet, khususnya Ustadz Imron ya, semua dikomentarin ya. Itu bukan Ustadz benci atau marah sama kalian. Dan Ustadz enggak, apa itu namanya, enggak melarang atau enggak terima dengan itu tentang penilaian kalian kepada Ustadz. Silakan Ustadz, yakin aja sekarang kalian berpikiran menilai Ustadz seperti itu, suatu saat setelah kalian merasakan kenikmatan Al-Quran itu, setelah kalian perlahan-perlahan mengetahui hakikat dunia ini, kalian akan berterima kasih dengan Ustadz. Begitu juga kepada guru-guru yang lain. Karena dunia ini adalah tempat terlaknat, bukan tempat orang-orang beriman. Dunia ini tidak ada nilainya satu sehelai sayap nyamuk. Lau kanat ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha sarbatan ma'an. Kalau sekiranya dunia ini ada nilainya di sisi Allah sekalipun sehelai sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan
masa kau kafirun minha syarbatan ma'in. Allah tidak akan memberi satu tegukan minum air buat orang-orang kafir. Itulah. Bisa dipahami anak-anak kami sekalian? Tetaplah semangat, jangan putus asa untuk tetap belajar Al-Quran. Jangan pernah bosan. Bosan wajar, mundur jangan, apalagi terputus. Tetaplah lawan rasa malas tersebut, karena Allah tidak menilai daripada hasil, melainkan juga menilai dari proses. Islam itu perjuangan, tidak ada yang tidak diperjuangkan. Tidak sebanding dengan yang di luar sana yang berjuang menghafalkan, belajar Al-Quran, duduk di lantai di panas-panasan menulis Al-Quran dengan ngambil pelepah-pelepah kayu, pakai arang, tulis, hafal. Itu aja mereka masih kena bom, kena tembakan, dibunuh. Iya. Karena itu belum merasakan apa-apa kan ya, baru merasa letih. Tempatnya juga nyaman, belajarnya enak, ada AC, ya nggak kena matahari. Gitu ya. Baik, sekarang waktunya 10 menit kita pakai untuk kembali membuka surah An-Naba'nya. Silakan dibuka surah An-Naba, juz ke-30, surah ke-78. Sudah semua? Sudah ya? Sebelum melanjut, Ustadz mau tanya, terakhir kita sampai ayat berapa surah An-Naba? Ayat 3. Boleh Ustadz tanya, ayat pertama itu pada amma itu hukum bacaan yang terdapat di amma itu hukum bacaan apa? Apa? Gunna. Dibaca dengung. Dibaca panjang apa pendek? Kenapa dibaca panjang? Karena ada perahu atau bendera yang di depannya terdapat hamzah atau alif. Dibaca mad minimal berapa harokat? 4, maksimal kok 6? 5. Lun apa itu? Mat apa itu? Mat arid. Asal, masya Allah, mat arid lis sukun. Dibaca berapa harokat? Minimal berapa harokat? Kok 2? 4. Mat arid sukun itu bisa minimal 4 harokat. Ada yang lebih. Ketika kamu nanti mendengar qari, amma yatasaalun, berapa harokat itu? Lebih 4 kalau di tilawah. Ya. Terus anin naba'il, anin dibaca ada alif dan lam. Apa itu? Syamsiyah, masya Allah. Apa cirinya Syamsiyah dengan Qamariyah? Cirinya itu apa? Kalau Syamsiyah apa cirinya? Alnya tidak dibaca terus. Yang paling menonjol. Masya Allah, alhamdulillah. Il azim. Syamsiyah atau Qamariyah? Qamariyah. Kenapa disebut Qamariyah? Lamnya bersukun dan di depan lam itu tidak huruf yang berharokatkan tasdid. Zim, mat apa itu? Mat adir sukun. Pintar gini loh, masya Allah, alhamdulillah. Alladzi, baca pendek apa pendek? Panjang apa pendek? Panjang. Kenapa? Masya Allah. Mat apa cirinya mat tobi kalau itu adalah huruf ya? Kasrah. Masya Allah. Hum atau hum fi, hum atau hum
Pertama atau kedua? Kenapa dibaca hum fi? Mohon maaf ya, di video yang waktu pertemuan pertama ada kekeliruan. Bukan ikhfa syafawi. Ikhfa itu mah mim sukun bertemu, Mbak. Itu saking bahagianya Ustaz sampai lupa itunya sebutannya. Ini ijhar ya. Ijhar halqi. Ijhar syafawi. Ulang lagi. Astagfirullah. Ijhar syafawi. Ijhar syafawi itu hanya punya huruf mim satu, mim. Tapi jika bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Emang kenapa kalau mim bertemu dengan mim? Sudah enggak ijhar syafawi lagi, melainkan idgham mimi. Kalau dia mim sukun bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Ijhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Ini ijhar halqi apa ijhar syafawi? Ijhar syafawi. Jangan sampai ini lagi ya. Apa itu? Keliru lagi. Ijhar syafawi berarti jelas di bibir. Mukh atau mukh? Hah? Mukh. Kenapa enggak mukh? Kenapa? Karena enggak boleh. Karena posisinya kha itu di wastal halq, di pertengahan tenggorokan. Ya. Mukhtalifun, panjang apa pendek? Kenapa dibaca panjang? Mad arid lisukun itu hanya punya 3 huruf ketika di waqaf. Ya, waw, alif. Loh Ustaz, bukannya alif waw ya itu dibaca? Katanya Ustaz, waw sukun dibaca panjang jika didahului harakatum mat tabi'i. Ya sukun dibaca panjang jika didahului kasrah mat tabi'i. Alif tak berbaris dibaca panjang jika didahului fathah mat tabi'i. Katanya Ustaz begitu. Iya. Tapi kalau ini itu kan kalau di pertengahan. Kalau di waqaf di akhir itu jadi berubah menjadi mad arid lisukun. Disitulah biasanya para qori itu mengambil kesempatan, memanfaatkan kesempatan itu dengan memakai makom lagu yang bervariasi. Sekarang kita lanjut ayat 4 ya. 4 menit lagi. 1 ayat kayaknya cukup. Coba kita baca isti'adah, Ustaz membaca terlebih dahulu lalu kemudian ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan a'udu, bukan a'udu. Kenapa ada du? Padahal za gigi sama lidah tuh. Sekedarnya itu aja. Za. Jangan du. Tapi za. A'udzu billah za abata. Bismillahirrahmanirrahim. Kok beda iramanya? Bismillahirrahmanirrahim. Coba dilihat Qur'annya ayat 4. Kalla saya'lamun. Kaf. Aqsa paling atas. Di bagian aqsa tapi agak atasan, bukan ko. Ka
kalla saya'lamun abata ahsan. Kalla dibaca panjang karena mad tabi'i. Thumma kalla saya'lamun. Nah, thumma posisinya di hidung. Gun, nun tasdid, mim tasdid dibaca gun, gunna dengung. Seberapa harokat gunna itu dengungnya dibaca seberapa lama dengungnya dibaca? Inna amma thumma bukan thumma gitu kan. In mati. Thumma abata kalla dibaca panjang karena lamun dibaca panjang karena mat arid disukun. Nah, karena sewaktu sudah habis, semoga hanya 2 ayat. Semoga walaupun hanya 2 ayat, yang penting sudah ada yang kita sampaikan. Dan juga tadi nasihat buat renungan itu coba dipikirkan ya, biar semangatnya tetap bergebu-gebu. Bisa? Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Atlubu afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.